Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat pagi hari ini kembali lagi bersama kami di program Pekat Pagi GPDI Immanuel Garut. Sama-sama pada saat pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka ayat Alkitab kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-39 sampai yang ke-40. Kejadian 41 ayat 39 sampai 40, firman Tuhan berkata, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu selalu rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Puji nama Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi kita selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dan baik buat kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian, yaitu seorang Yusuf, di mana rencana Tuhan sungguh baik dan indah dalam hidupnya. Meskipun banyak penderitaan yang ia alami, meskipun banyak hal yang buruk sekalipun dia alami, tapi kita percaya dan kita melihat lewat penderitaan itu dia mendapatkan suatu hal yang berhasil, suatu keberhasilan yang luar biasa. Dan keberhasilan itu tidak luput dari campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dari ayat yang sudah kita baca dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 40, kita mau perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan adalah orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bisa melihat lewat perbuatannya, lewat tindakannya, lewat perkataannya, mencerminkan ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Lewat sifatnya, lewat kelakuannya, kita bisa melihat dari orang-orang yang udah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang percaya bahwa ada Tuhan dalam hidupnya, kita bisa melihat dari setiap kehidupannya bagaimana Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang Yusuf ini kita melihat, mungkin kehidupannya banyak hal yang ia alami, banyak hal yang ia hadapi, penderitaan-penderitaan yang ia alami. Namun kita percaya lewat penderitaan itulah ia mendapatkan keberhasilan yang luar biasa daripada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, Roh Tuhan itu ada dalam dirinya. Roh Tuhan itu tinggal dalam hidupnya. Sehingga keberhasilan tersebut ia boleh dapatkan. Nah, ketika kita melihat ayat yang ke-40 di sana dikatakan bahwa Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, kita melihat ketika Yusuf diberi kepercayaan, diberi kuasa oleh Potifar. Di rumahnya, ia menjadi hamba, ia menjadi seorang pelayan di sana. Dia diberikan kuasa. Namun apa yang terjadi saat kepercayaan kuasa tersebut diterima oleh Yusuf? Ada sesuatu hal yang Yusuf alami. Apa yang Yusuf alami yaitu kita melihat bersama di sana ia difitnah oleh istri Potifar. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Ia dibenci dan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu boleh baca nanti. Ia dilempar ke dalam sumur, bahkan ia dijual sebagai budak. Sungguh penderitaan yang sangat-sangat berat yang Yusuf alami. Namun kita melihat lewat penderitaan itulah proses untuk menuju keberhasilan yang akan Yusuf terima. Dari proses tersebut ada hasil, membuahkan hasil. Ketika ia taat, kita melihat bahwa seorang Yusuf ini adalah seseorang sosok lelaki yang taat. Ia bukan hanya taat kepada Tuhan, namun ia juga taat kepada orang tuanya. Saat orang tua menyuruh ia bertemu, untuk menyuruh ia berjumpa dengan saudara-saudaranya, ia pergi. Ia tidak membantah. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Itu Bapak Ibu boleh baca di ayat yang Kejadian 37 dan Kejadian 39. Nanti Bapak Ibu boleh baca di sana. Nah, kita melihat penderitaan yang Yusuf alami sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat rencana Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya.
Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sama seperti Yusuf alami. Dikucilkan, diremehkan, direndahkan, dibenci, tidak dianggap. Saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah, di balik setiap kejadian yang kita alami, di balik setiap penderitaan yang kita alami, kita difitnah sekalipun, ingat Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Proses itu kita hadapi, proses itu kita alami. Ada sesuatu hal, kita percaya bahwa ada sesuatu hal yang akan Tuhan kerjakan. Ada sesuatu hal yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Seperti seorang Yusuf ini, kita melihat di ayat yang ke-40. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Yusuf. Dia dipercayakan untuk memimpin, untuk menjadi penguasa seperti judul perikop di atas, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Luar biasa. Dari penderitaan yang Yusuf alami Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang enak. Difitnah, dikucilkan, dibenci, mau dibunuh, tidak dianggap. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya, kita melihat Yusuf tidak pernah membalas setiap perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya terhadap dia, perbuatan-perbuatan istri Potifar yang memfitnahnya, dia tidak pernah membalas, dia jalani hal-hal tersebut dengan sukacita. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang diperhadapkan dengan hal seperti itu, mari Bapak Ibu, kita jalani saja, nikmati, karena ada proses tersebut akan membuat kita mendapatkan keberhasilan yang luar biasa seperti seorang Yusuf ini. Dan kita melihat di ayat yang ke-41, di sana dikatakan bahwa selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lompat ke ayat yang ke-43, di sana dikatakan lagi, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dengan berserulah orang dan di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Yusuf dilantik secara sah oleh Firaun. Ini adalah suatu keberhasilan yang Yusuf dapatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tangan Tuhan selalu menopang kehidupannya. Dia tidak minta pembelaan dari siapapun Bapak Ibu Saudara saat dia dikucilkan, saat dia difitnah dan sebagainya. Namun dia percaya Tuhan tetap menyertai dia. Sehingga keberhasilan tersebut boleh Yusuf dapatkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan